Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Ekonomi Pembangunan. Eh, jadi hari ini kita akan berbicara tentang otonomi daerah. Jadi nanti segala apapun yang saya ucapkan atau saya jabarkan silahkan diperhatikan dan dicermati seksama, dan di akhir nanti akan ada yang namanya tugas untuk observasi. Oke, selamat menikmati perkuliahannya. Materi yang pertama itu adalah tentang pengertian otonomi daerah. Jadi otonomi daerah itu adalah undang-undang yang berbunyi di mana kekuasaan itu diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dan secara pengertian adalah otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurusi kepentingan masyarakat setempat. Otonomi daerah merupakan kebijakan penting di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Jadi untuk kegiatan kedaerahan sepenuhnya yang mengerti adalah daerah, sehingga pemerintah pusat hanya akan memantau apa yang dilakukan daerah sebagai bentuk pengawasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam otonomi daerah ada 3 asas yang dipergunakan. Yang pertama adalah asas desentralisasi, di mana pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan daerahnya sendiri. Yang kedua ada asas dekonsentrasi, pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada alat-alat kelengkapan pemerintah pusat yang ada di daerah untuk menyelenggarakan segala sesuatu urusannya. Yang ketiga adalah asas tugas pembantu, penugasan sebagai urusan pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi kepada kabupaten kota untuk melaksanakan sebagian usaha pemerintah yang menjadi kewenangan daerah atau provinsi. Jadi ada 3 asas, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantu. Ada 5 dampak positif dari adanya otonomi daerah, diantaranya adalah sosial budaya lebih berkembang. Dengan adanya otonomi daerah, setiap aspek daerah dapat dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip kedaerahan. Yang kedua adalah daerah dapat lebih maju. Diantaranya adalah tentunya akan mendukung negara dengan menjadi lebih maju pula, sehingga potensi daerahnya akan lebih terangkat. Yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan. Setiap daerah akan berlomba-lomba secara kreatif menggali semua potensi yang dimiliki untuk menjadi lebih baik dan mandiri. Yang keempat adalah pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan dapat lebih diwujudkan melalui peran serta pemerintah daerah dan masyarakat masing-masing. Yang kelima adalah potensi daerah berkembang, sehingga setiap potensi yang ada akan semakin berkembang dengan baik. Ada dampak negatif dari adanya otonomi daerah. Yang pertama adalah daerah miskin, lambat, dan berkembang. Daerah miskin atau yang mempunyai potensi dan sumber daya yang kurang menjadi lambat dan berkembang karena tidak adanya perhatian dari pemerintah. Yang kedua adalah tidak ada koordinasi antar daerah. Karena masing-masing daerah mempunyai wewenang, maka tidak ada koordinasi daerah sehingga potensi yang ada tidak bisa dimaksimalkan. Yang ketiga adalah kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial dapat terjadi khususnya pada wilayah yang berdekatan, tetapi perbedaan pemerintah akan menyebabkan kesenjangan semakin tinggi. Yang keempat adalah pengawasan yang kurang, yaitu pengawasan antar daerah, kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, bahkan desa akan semakin berkurang. Yang terakhir adalah sibuk dengan wilayahnya sendiri, di mana kondisi ini akan menyebabkan berfokus hanya pada satu wilayah. Nah, saya akan sedikit merangkum apa yang menjadi otonomi daerah atau pembahasan hari ini, yaitu di mana pemerintah pusat itu memberikan kekuasaan kepada pemerintah provinsi ataupun kabupaten kota ataupun kecamatan ataupun kelurahan, bahkan desa, untuk mengatur segala bentuk kegiatan baik ekonomi, sosial, budaya, dan aspek lainnya agar daerah itu semakin menjadi mandiri, berkembang sesuai dengan asas kedaerahannya. Nah, dari hal tersebut saya membuat sebuah tugas di mana tugasnya adalah observasi tentang daerahnya masing-masing, di mana daerah itu mempunyai potensi apa dan pelaksanaan otonomi daerah itu seperti apa. Nanti tugasnya dibuat menjadi sebuah
laporan yang akan dipresentasikan di kelas. Begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.